Saudara-saudara, mari kita belajar lagi tentang Bunda Maria, Bunda Allah menurut Bapak Gereja. Para Bapak Gereja menghubungkan peran Maria sebagai Bunda Allah dengan perannya sebagai Hawa yang baru, the New Eve. Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa yang diturunkan dari dosa Hawa. Karena dalam pribadi Yesus, kealahan dan kemanusiaannya bersatu dengan sempurna. Maka Bunda Maria dikatakan sebagai Bunda Yesus, Bunda Allah, sebab Yesus itu Allah. Bapak Gereja yang pertama itu Santo Justinus Martir membandingkan Hawa dengan Bunda Maria. Hawa manusia perempuan pertama yang terperdaya oleh iblis yang kemudian membawa maut. Sedangkan Maria percaya kepada penderitaan mereka Gabriel, dan karena itu ia mengandung putra Allah yang bawa hidup. 2. Santo Irenaeus. Ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. 3. Santo Gregorius Nazianza menyatakan bahwa barang siapa tidak percaya bahwa Bunda Maria ada Bunda Allah, maka ia ada orang asing bagi Allah. Sebab Bunda Maria bukan semata-mata saluran, melainkan Kristus sungguh-sungguh terbentuk dalam rahim Maria secara ilahi. Karena tanpa campur tangan manusia, namun juga manusia karena mengikuti hukum Allah manusia. 4. Santo Ambrosius. Kejahatan didatangkan oleh Hawa, oleh perempuan Hawa, maka kebaikan juga didatangkan oleh perempuan Maria. Sebab oleh karena Hawa kita jatuh, namun karena Maria kita berdiri. Karena Hawa kita menjadi budak dosa, namun oleh Maria kita dibebaskan. Hawa menyebabkan kita dihukum oleh buah pohon pengetahuan. Sedangkan Maria membawa kita kepada pengampun dan penuh rahmat dari pohon yang lurus, itu salib Yesus. Sebab Kristus tergantung di pohon itu seperti buahnya. 5. Santo Agustinus. Kita dilahirkan ke dunia oleh karena Hawa, maka diangkat ke surga oleh karena Maria. 6. Santo Cyril dari Alexandria. Bunda Maria, Bunda Allah, bait Allah yang kudus yang di dalamnya Tuhan sendiri dikandung. Sebab jika Tuhan Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Bunda Maria yang mengandungnya tidak disebut sebagai Bunda Allah? 7. Doktrin Maria sebagai Bunda Allah. Theotokos dinyatakan melalui Konsili Efesus dan Konsili keempat di Chalcedon. Pengajaran ini diresmikan pada kedua konsil tersebut, namun bukan berarti bahwa sebelum tahun 431 Bunda Maria belum disebut sebagai Bunda Allah, dan gereja baru menobatkan Maria sebagai Bunda Allah pada tahun 431. Kepercayaan gereja akan peran Maria sebagai Bunda Allah dan Hawa baru sudah berakar sejak awal. Keberadaan Konsili Efesus yang mengajarkan Theotokos tersebut adalah untuk menolak pengajaran sesat dari Nestorius. Nestorius hanya mengakui Maria sebagai ibu kemanusiaan Yesus, tapi bukan ibu Yesus sebagai Tuhan. Sebab menurut Nestorius, yang dilahirkan oleh Maria ada manusia yang di dalamnya Tuhan tinggal, dan bukan Tuhan sendiri sungguh menjelma menjadi manusia. Nestorius mengenali Yesus yang lahir dari rahim Maria sebagai bait sabda Allah, di mana sang sabda yang tinggal dan bukannya sang sabda itu sendiri. Menurut Nestorius, Allah ada di dalam bayi Yesus, ada dalam diri manusia yang tersalib di Kalvari. Namun sang manusia itu bukan Tuhan sendiri. Jadi Nestorius gagal membedakan sifat keilahian dan kemanusiaan Yesus yang bersatu secara bersempurna dalam pribadi Yesus. Nestorius gagal melihat bahwa Maria ada seorang ibu dan seorang pribadi manusia
yang kebetulan juga adalah pribadi Allah. Jadi Maria adalah ibu dari Yesus yang adalah Allah dan manusia, meskipun ia hanya melahirkan kemanusiaan Yesus. Jelaslah bahwa doktrin bahwa Maria Bunda Allah bukan semata-mata untuk menghormati Maria, tetapi terutama untuk menghormati Yesus yang walaupun sungguh-sungguh manusia, namun juga sungguh-sungguh Allah. Karena selalu mengimani pribadi Yesus yang tunggal, yang merupakan bersatu sempurna antara kelahiran dan kemanusiaannya. Namun demikian kita tidak mempercayai bahwa Maria memiliki kelahiran seperti Dewi. Pendapat yang demikian itu sesat. Jadi yang tepat adalah pribadi ilahi Yesus yang telah ada dalam sepanjang sejarah waktu mempersatukan dirinya dengan tubuh kemanusiaannya di dalam rahim Maria. Untuk ini Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah. Sama seperti kita mengatakan Ibu Siti Habibah bukan saja sebagai Ibu Bapak Susilo Bambang, tetapi juga sekaligus Ibunda Bapak Presiden RI. Sebab Bapak Presiden SBY adalah Bapak Presiden RI. Dengan logika ini maka Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan kita. Kesimpulan, Bunda Maria berdiri di pusat misteri keselamatan, seperti dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Sebab menjadi keajaiban alam yang luar biasa, ia mengandung penciptanya. For the wonderment of nature, she bore her creator. Betapa istimewanya peran Bunda Maria dalam perwujudan rencana keselamatan Allah kepada manusia. Sebab ia dipercaya untuk mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mendampingi Kristus Sang Putra sampai kesudahnya di Golgota. Selanjutnya Bunda Maria hadir di sepanjang segala abad untuk membantu manusia, gereja, dan semua umat Kristen di dalam pergumulan antara kebaikan dan kejahatan untuk memastikan agar mereka tidak terjatuh dan juga mereka tidak terjatuh. Ia membantu mereka untuk bangkit kembali. Amin.